Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimanakah kondisi terkini di banjir Jakarta. Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Iren Wardani di Kebonpala, Jakarta. Halo, selamat siang Iren. Iren, bagaimanakah ketinggian banjir di tempat Anda melaporkan atau apakah sudah mulai surut dan adakah warga yang sudah mulai mengungsi atau justru masih bertahan di rumah mereka masing-masing? Iren. Ya, Freddy, saat ini saya masih berada tempat di Kebonpala, Kampung Kebonpala lebih tepatnya. Dan Freddy, sebentar, saya akan tunjukkan kepada Anda ada pengangkut, tapi kita akan berhati-hati karena di sebelah kiri kanan saya ini adalah selokan atau parit yang cukup dalam. Nah, Freddy, ini akhirnya ada bantuan lagi untuk melakukan evakuasi terhadap warga. Sebentar, nah karena jalannya sangat sempit sekali. Maaf, kamera harus bergoyang karena memang satu-satunya jalan untuk melakukan evakuasi warga adalah di tempat saya berdiri sekarang, Freddy. Dan Anda bisa lihat begini prosesnya. Maaf sekali ya Pak ya, saya berdiri. Maaf, saya nggak bisa menyingkir Pak gara-gara di sampingnya ada got. Oke, nah ini dari tim kepolisian itu sudah menunjukkan kembali perahu untuk melakukan proses evakuasi terhadap warga seperti itu. Dan perahu ini sedari pagi sebenarnya tadi sudah dilakukan evakuasi satu persatu warga yang ingin dievakuasi seperti itu, karena memang sudah di sini tidak memaksakan atau mewajibkan warganya untuk mengungsi ke tempat pengungsian, karena menurut warga itu masih bisa dihandle, bahwa banjir ini masih bisa mereka tangani seperti itu, masih mereka bisa hadapi. Namun mengingat semakin kesini atau semakin siang, banjirnya dari jarak tempat saya berdiri, Freddy, ini 30 meter ke belakang saya, itu banjirnya sudah mencapai 4 meter seperti itu dan sudah sampai ke atap warga. Dan memang satu persatu warga tadi sudah dievakuasi menggunakan kano milik pihak kepolisian, milik dari Polda Metro Jaya, namun kemudian dirasa tidak efektif sehingga ada bantuan lagi perahu. Seperti itu, perahu ini bahannya dari fiber. Dan personil dari Polda Metro Jaya akan segera melakukan evakuasi. Sebentar saya akan bertanya, Pak, ini bahan perahunya apa? Fiber. Ini bisa untuk ngangkut berapa orang, Pak? Maksimal 7 orang. Kenapa baru dibawa sekarang, Pak? Tadi kita ke Bidara Cina dulu. Bidara Cina terus kita perintah suruh ke sini karena ke sini kekurangan personil. Iya. Sampai ini ada berapa bantuan personil akhirnya yang diterjunkan? Diterjunkan sini sekitar 30. 30. Iya. Ada info nggak, Pak, berapa orang yang akan dievakuasi sekarang? Makanya mau kita cek dulu ke sana. Kalau sini kan udah ada Sabara dari Polair, perintahnya langsung ke sana kita. Ke sana itu Ke RT 8. Jadi mau diangkut lagi ke RT 8. Oke, Freddy, itu tadi berarti ada informasi baru lagi bahwa di RT tempat saya berdiri sekarang ini sudah bisa selesai proses evakuasinya. Maaf, Freddy, posisinya saya harus miring seperti ini karena saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana para personil dari tim penyelam Baharkam Polri dari Polda Metro Jaya akan berpindah tempat untuk melakukan evakuasi ke RT 8 yang sama juga nasibnya harus diungsikan atau harus dievakuasi seperti itu. Namun Freddy, tadi saya dapat informasi baru satu tempat sebenarnya yang dijadikan tempat pengungsian, yaitu di SD terdekat di Kebonpala ini. Posisinya saat ini kalau Anda bisa lihat sudah tidak ada lagi aktivitas untuk melakukan proses evakuasi karena warga sudah selesai atau sudah dievakuasi. Yang tersisa hanyalah air yang semakin meninggi seperti itu. Tadi saya melihat orang-orang yang berdiri di kalau bisa saya lihat sampai di tenda biru situ, di terpal warna biru itu ketinggiannya air sudah sampai di pinggang seperti itu, dan semakin ke belakang itu tingginya sudah mencapai 4 meter dan itu sudah setinggi atap rumah warga. Namun memang warga di sini desain rumahnya, Freddy, bisa saya katakan itu sampai ke tingkat 2. Beberapa warga dari semalam memang mengatakan bahwa tidak mengira bahwa banjir ini akan naik terus-menerus. Sempat surut pada dini hari seperti itu sehingga mereka memutuskan untuk kembali pulang ke rumah, melakukan pembersihan. Namun ternyata pada pukul 6 pagi pelan-pelan air mulai naik seperti itu. Dan Freddy, saat ini bisa saya kabarkan cuaca di sekitar Kebonpala ini sudah mendung dan sempat
sedikit gerimis karena memang Freddy, menurut ramalan cuaca yang sudah dikeluarkan oleh BPBD sendiri bahwa di daerah Jakarta Timur, bahkan di daerah-daerah Jakarta, di wilayah-wilayah Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu akan ada hujan ringan seperti itu, dan bahkan di daerah Jakarta Timur hujan ringannya akan sampai pada hari Kamis 6 Maret 2025. Freddy, memang ada peringatan melalui media sosial BPBD DKI Jakarta mengenai peringatan atau early warning system yang mereka keluarkan mengenai banjir, dan pada pukul 9 pagi tadi BPBD sudah merilis tinggi muka air di beberapa wilayah. Kalau di siaga 1 itu sudah di Angke Hulu, kemudian siaga 2 di Pesanggerahan dan Sunter Hulu, siaga 3 Katulampa, Depok, Manggarai, Karet, Krukut Hulu, Pasar Ikan. Normal atau sudah siaga 4 yaitu di wilayah Waduk Pluit, Cipinang Hulu, dan Pulau Gadung. Jadi memang ada beberapa wilayah yang sampai saat ini masih dalam statusnya siaga, terutama di Angke Hulu itu siaga 1, dan wilayah Pesanggerahan, Sunter Hulu, Katulampa, Depok, Manggarai itu siaga 2 seperti itu. Jadi memang warga diminta untuk selalu siaga atau standby, dan bahkan tadi warga beberapa sudah mulai mengungsikan tidak hanya dirinya, keluarganya, benda-benda berharga, tapi juga barang-barang yang mereka rasa cukup berharga seperti kulkas dan juga mesin cuci itu juga sudah mulai diungsikan, dan juga kendaraan bermotor. Tadinya Freddy, wilayah tempat saya berdiri ini banyak sekali ada beberapa kendaraan yang diparkir, namun sekarang ini sudah tidak ada. Dan Freddy, ini yang menarik Freddy, usaha-usaha warga itu juga ikut diungsikan seperti toge. Kalau bisa Anda lihat ini, toge pun tidak luput dari musibah banjir seperti itu. Wah, bagus sekali togenya, tapi toge ini juga harus diselamatkan supaya warga yang memiliki usaha kecil toge, penjualan toge ini bisa terus berdagang selepas banjir seperti itu. Namun tadi warga sempat mengeluh, kekhawatirannya adalah usaha mereka, salah satunya toge ini akan rusak karena banjir ini. Jadi sebisa mungkin akan mereka selamatkan. Seperti itu Freddy. Jadi ini situasinya, dan warga harus tetap diminta waspada. Cuaca juga sangat tidak mendukung karena ini sudah mulai rintik-rintik Freddy di sini, dan kemungkinan besar kalau ini rintik-rintik berarti warga memang harus mencari tempat berlindung sesegera mungkin. Dan Freddy, ini adalah Ramadan, masa bulan puasa, bantuan makanan pun tetap dibutuhkan, terutama untuk anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil atau menyusui, atau kelompok yang tidak sedang menjalankan ibadah puasa atau memang tidak berpuasa seperti itu, tetap membutuhkan bantuan. Tapi sampai sekarang tadi saya bertanya sama warga, mereka mengatakan mereka masih mengeluarkan biaya sendiri atau belum menerima bantuan berupa makanan. Jadi masih disuplai makan atau masih membeli makan dengan biaya sendiri. Dan tadi juga ada beberapa orang tetangga sekitar itu membantu warga yang memilih untuk bertahan di rumahnya itu untuk mengantarkan makanan seperti itu. Jadi memang nuansa gotong royongnya juga terasa ya Freddy ya. Semuanya diungsikan, dibantu, tidak hanya tim rescue juga yang melakukan proses evakuasi, tapi warga juga melakukan penyisiran di mana-mana rumah warga, menawarkan bantuan apakah mereka ingin dievakuasi atau tidak, atau tetap ingin bertahan di rumahnya. Itu juga dilakukan oleh warga, tidak hanya oleh tim rescue seperti itu. Nah, sekarang situasinya sudah selesai Freddy, dan hanya ada beberapa warga yang melakukan, kalau Anda bisa lihat, secara mandiri melakukan proses evakuasinya sendiri seperti itu, berenang menggunakan pelampung, mengecek kondisi warga-warga yang ada yang memilih untuk bertahan di rumah-rumah mereka. Nah, seperti ini karena memang warga mengatakan bahwa situasi seperti ini sudah biasa mereka alami seperti itu. Jadi mitigasinya atau tindakan yang mereka lakukan adalah ketika banjir melanda, ya sudah naikkan barang ke lantai 2 atau ke tingkat paling atas atau ke tempat ketinggian. Kalau banjir semakin naik airnya, juga mereka akhirnya mengungsi entah ke rumah tetangga, ke rumah teman, atau ke tempat pengungsian. Jadi sebenarnya di area sini karena memang sering sekali dilanda banjir, banyak sekali tanda-tanda evakuasi, dan itu cukup mumpuni. Dan juga sekolah, tadi saya melihat ada tanda di sekolah itu sebagai tempat, sudah ditandai sebagai tempat pengungsian seperti itu Freddy. Jadi memang mitigasi bencana banjir di wilayah Kebonpala ini sebenarnya sudah cukup baik seperti itu. Warga sudah
terbiasa karena resiko. Mereka mengatakan terbiasa karena resikonya tinggal di pinggir kali ya seperti ini. Namun mereka berharap tidak akan terjadi banjir yang lebih tinggi, tidak sama seperti tahun 2020, karena memang di tahun 2020 itu mereka mengatakan itu banjirnya cukup parah, sangat parah sekali. Bahkan rumah di tempat saya berdiri ini banjirnya sampai menutupi pintu. Jadi mereka berharap itu tidak akan terjadi dan segera banjir ini cukup sampai di sini saja ketinggiannya supaya mereka bisa segera kembali beraktivitas, karena sebagian besar aktivitas warga di sini adalah berdagang. Dan bulan suci Ramadan ini adalah waktunya mereka sebenarnya untuk panen, berjualan takjil atau masakan untuk berbuka puasa. Jadi mereka berharap cukup sampai di sini saja dan bisa segera surut banjirnya, cuaca juga bisa segera membaik seperti itu sehingga tidak terjadi banjir susulan. Freddy. Baik Iren, tadi dari pantauan Anda, sejauh ini masih satu posko pengungsian yang didirikan di wilayah Kebun Pala. Lantas apakah posko itu mencukupi untuk warga yang terdampak banjir di tempat Anda melaporkan? Dan penyaluran bantuan tadi juga belum ada yang datang. Apakah benar demikian dari pihak pemerintah setempat belum ada penyaluran bantuan sama sekali, Iren? Iya, Freddy, mohon maaf pertanyaan Anda terpotong-potong, tapi kalau kita berbicara tentang posko pengungsian, tadi beberapa kali saya menilik ke sana, memang belum ada bantuan dari pemerintah seperti itu. Warga melakukan evakuasi secara mandiri melalui arahan dari RT RW-nya setempat dan dari pihak kelurahan sendiri. Tadi sempat saya mendengar akan ada bantuan datang berupa makanan, tapi sampai sekarang belum ada juga, Freddy. Saya sempat tadi mengarah ke sana dan ruang-ruang kelas memang ini masih, untungnya warga mengatakan ini ada untungnya sendiri adalah ini masa libur bulan Ramadan sehingga ruang-ruang kelas yang dijadikan bisa dijadikan tempat pengungsian atau tempat istirahat, sayangnya Freddy itu tidak cukup untuk menampung warga seperti itu. Tadi ada beberapa warga yang mengeluhkan tempat pengungsian yang ditunjuk atau yang dialihfungsikan yaitu baru sekolah itu sudah cukup penuh sekali. Memang dipenuhi oleh lansia, ibu-ibu dan juga balita seperti itu yang diutamakan untuk mengungsi seperti itu, dan dari sejumlah ruang kelas itu sudah penuh sekali dan belum ada bantuan makanan gitu, bahkan alas tidur warga. Tadi saya lihat warga membawa alas tidurnya sendiri seperti itu berupa kasur, karpet, dan memang sekali lagi karena ini adalah wilayah yang sering dilanda banjir, alas tidur yang mereka punya pun itu adalah alas tidur bantuan dari BPBD seperti itu. Jadi memang ada logo-logonya dan itu merupakan bantuan dari bencana sebelum-sebelumnya, bukan bencana hari ini seperti itu, Freddy. Dan warga mengatakan itu masih ada gunanya seperti itu. Jadi itu yang mereka bawa untuk beristirahat atau mengungsi di tempat pengungsian, Freddy. Dan memang yang dibutuhkan adalah alat-alat kesehatan, Freddy, sebenarnya karena banyak sekali anak-anak seperti yang Anda lihat, anak-anak di sini walaupun mereka sudah diungsikan, seperti itu mereka masih memilih untuk bermain di arena banjir atau di tempat-tempat banjir ini, sehingga itu cukup menjadi ancaman ya untuk kesehatan anak-anak, terutama penyakit kulit dan juga penyakit pencernaan itu harus diantisipasi karena ini juga masa-masa rentan, cuaca yang tidak menentu. Namun belum ada bantuan obat-obatan dan juga peralatan medis, bahkan perlengkapan kebersihan kewanitaan juga belum masuk seperti itu, dan itu memang yang dibutuhkan oleh warga. Namun warga mengatakan bahwa mereka masih, kalau sampai hari ini mereka masih bisa menghandle-nya sendiri karena mereka masih bisa pulang pergi ke rumahnya untuk mengambil barang-barang keperluannya seperti itu. Tadi juga ada beberapa warga yang memilih untuk menerjang banjir seperti ini untuk mengambil barang-barang kebersihan pribadi seperti itu, seperti handuk, baju ganti, sabun, dan juga beberapa perlengkapan yang mereka butuhkan di wilayah pengungsian. Namun warga tidak bisa memastikan jika ini banjir tidak segera surut. Bahkan kalau lebih parah lagi, mereka tentu saja membutuhkan bantuan, terutama obat-obatan dan perlengkapan sanitasi untuk kebersihan diri di musim-musim seperti ini. Freddy. Dan kita nantikan update dari Anda lebih lanjut terkait pendistribusian bantuan dari pemerintah ataupun juga pihak terkait. Dan semoga banjir lekas surut sehingga warga bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih Iren Wardani, produser lapangan CNN Indonesia untuk laporan Anda. Selamat